penting banget untuk melakukan pemantauan ya dok ya, karena Ya, berkaitan dengan penyakit yang lainnya dok ya. betul, orang diabetes itu nggak mati besok. Nah, itu yang bikin saya suka keki itu loh. Ya, orang kita itu cuma takut kalau tiba-tiba kejang, ya kan? Tiba-tiba muntah, diare, itu baru panik gitu loh ya. Diabetes itu adalah penyakit yang nggak bikin mati besok. Tapi kita mati dengan dua cara loh, Mas. Tahu nggak cara mati orang diabetes? Cara mati nomor satu. Cara mati nomor satu. Kerusakan pembuluh darah besar. Nah, ini yang merupakan tujuan jangka panjang dari orang yang melakukan pemantauan dan pengobatan diabetes. Jadi tujuan kita memantau dan mengobati orang diabetes itu bukan supaya gulanya turun. Itu cuma monitor saja. Tetapi adalah tujuan jangka panjang. Amit-amit Jepang bayi. Ya, karena apa? Cara mati orang diabetes nomor satu adalah kerusakan pembuluh darah besar. Ya, mendadak sakti, nginjek beling ora kroso. Lah kebas, baal. Nah, awalnya kesemutan, lalu kemudian kebas. Jadi banyak orang diabetes itu nggak sadar kakinya koreng, kakinya borok. Oh, ya. Sampai akhirnya perlu diamputasi dan sebagainya. Itu kerusakan pembuluh darah besar. Kerusakan pembuluh darah besar yang berikutnya adalah tentu saja stroke. Ya, serangan jantung. Nah, itu dia. Jadi, dan itu nggak bikin mati juga loh, Mas. Karena apa? Stroke yang pertama paling mukanya miring sebelah. Tusuk jarum kayak landak katanya. Balik lagi. Nggak sampai 2 tahun, jalannya diseret. Nggak sampai 5 tahun, duduk di kursi roda. Makan pakai selang di celana. Aduh, minta ampun. Bayangin itu. Serangan jantung juga demikian. Serangan pertama ditulungi. Pasang ring loro. Ya toh? Nggak lama lagi kena lagi serangan jantung. Ringnya nambah 4. Nggak lama lagi bypass. Ini makanya kenapa disebut penyakit kronis, disebut penyakit tidak menular, karena penyakit ini memang tidak ditularkan. Tetapi ini adalah penyakit bagian dari penyakit katastrofis. Nah, dalam bahasa ilmu kesehatan, dalam bahasa epidemiologi, dalam bahasa Kementerian Kesehatan, diabetes adalah salah satu penyakit yang disebut sebagai penyakit katastrofik. Karena apa? Dampaknya besar sekali bagi pasiennya, bagi keluarganya, bagi masa depan mereka, dan juga bagi bangsa. Karena apa? Kalau ini merupakan beban dari Jaminan Kesehatan Nasional kita, BPJS, JKN, maka kita mau sampai kapan membiayai orang yang seperti ini, gitu loh. Ya, nah itu cara mati nomor 1 tadi ya, kerusakan pembuluh darah besar. Cara mati nomor 2, lebih ngeri Mas, kerusakan pembuluh darah kecil. Lupakan tentang seks. Pembuluh darah ya dok ya? Ya, kenapa? Betul, pembuluh darahnya jadi rusak, gitu loh. Punya libido tapi nggak bisa melakukannya. Wah, rekoso ini. Ya kan? Nah, kerusakan pembuluh darah kecil yang kedua apa? Buta, diabetik retinopati. Ya, nah ini nggak buta besok, nggak. Yang disalahin optiknya. Ini optiknya bodoh nih loh, bikin kacamata nggak pernah pas. Loh, bukan matanya, bukan optiknya bodoh, matanya situ sing siwer. Saya selalu ngomongnya gitu. Lah, yang terakhir, nah ini juga kerusakan pembuluh darah kecil. Tebak apa? Gagal ginjal. Ginjal mempunyai fungsi menyaring, darah disaring jadi pipis. Di mana saringannya itu begitu halus, begitu selektif, ya. Jadi tahu nggak ginjal itu menyaring darah manusia itu berapa liter sehari? Berliter-liter. Bahkan dalam waktu per hari itu dia menyaring 160-an gram gula. Bayangin. Dan kalau sudah disaring, maka 90%-nya harus balik ke dalam darah. Nggak boleh lolos ke dalam pipis. Ya, jadi ginjal itu memang organ yang sangat-sangat tergantung dengan keutuhan pembuluh darah. Begitu pembuluh darahnya rusak, ambyar. Nah, itu adalah momen ketika akhirnya orangnya jatuh dalam kondisi harus cuci darah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.